Shalom saudaraku kekasih di dalam Tuhan. Selamat bergabung kembali bersama saya di Renungan Saat Teduh dan Renungan Kristen pada hari ini, di mana hari ini saya mengangkat suatu tema, tujuan berkat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur jika sampai pada hari ini Engkau tetap memberikan berkat-berkat-Mu, menyediakan berkat-berkat-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau juga berkehendak agar kami bisa mencari Engkau dan menemukan Engkau. Berkat-Mu adalah suatu batu loncatan untuk kami tambah lebih dalam lagi mengenal Engkau. Terima kasih buat anugerah kesempatan yang Engkau selalu berikan. Dengan adanya berkat-Mu Tuhan, kami selalu mempunyai ada kesempatan untuk tetap terus memperbaiki hidup kami, agar hidup kami semakin lama Tuhan menurut kehendak-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu dan berkat-Mu. Tolonglah kami untuk tambah lebih dalam lagi mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, tema hari ini yaitu tujuan Tuhan memberikan kita berkat. Mari kita sama-sama coba merenungkan suatu pertanyaan ini. Apakah hidup kita bergerak oleh karena ingin berkat Tuhan? Atau berkat Tuhan menggerakkan hidup kita? Kalau kita adalah orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, adanya Tuhan, kita percaya Tuhan ada yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kalau kita adalah orang Kristen yang mengatakan, seringkali berkata kita memuji kebesaran Tuhan, dan seringkali kita menyanyikan lagu-lagu rohani bahwa kita ingin mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Sekarang pertanyaannya, apakah hidup kita sekarang ini bergerak oleh karena ingin mencari berkat Tuhan? Kita mulai bergerak oleh karena kita ingin berkat Tuhan, atau berkat Tuhan yang menggerakkan hidup kita? Saudaraku sekalian, hidup kita bergerak oleh karena ingin berkat Tuhan. Kapan kita mulai mencari Tuhan? Apakah ketika kita ingin mendapatkan berkat Tuhan, maka kita mulai bergerak mencari Tuhan? Atau pada saat kita tidak ingin berkat-Nya, lalu apakah kita tetap masih sungguh-sungguh bergerak, yaitu mencari Tuhan? Atau kita mulai biasa-biasa saja mencari Tuhan? Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu yang paling pasti, hidup kita mulai bergerak oleh karena ada kebutuhan hidup. Kita butuh uang, kita butuh makan, kita kepengen ada rumah tangga, kita kepengen membangun suatu rumah tangga, kita kepengen ada pasangan hidup, maka hidup kita mulai bergerak ke arah tujuan yang kita ingin capai. Tapi coba kita renungkan, di dalam kehidupan kita, apa yang kita ingin dapat, apakah semuanya itu ada hubungannya dengan Tuhan? Dan pada saat saudara tidak mengalami yang namanya mendapatkan apa yang saudara dapatkan, melainkan saudara mengalami masalah-masalah berat, penyakit, kesulitan ekonomi dan segala macam, keluarga yang retak, kehilangan kebahagiaan, di saat itu saudara menginginkan berkat Tuhan menolong saudara, melimpah dalam hidup saudara. Apakah saat itu hidup kita mulai bergerak ke arah mencari Tuhan? Jika ketika hidup kita biasa-biasa saja, stabil, kita punya pekerjaan yang stabil, yang mapan, rumah tangga yang harmonis dan semuanya, apakah kemudian kita mulai biasa-biasa saja mencari Tuhan? Lalu selanjutnya, berkat Tuhanlah yang menggerakkan hidup kita. Saudara, apakah kita oleh karena kita mengalami mungkin sekali dua kali berkat Tuhan, dan kemudian kita mengerti tujuan Tuhan memberkati kita, apakah hidup kita selanjutnya terus selalu bergerak mencari kehendak Tuhan, bergerak ke arah kehendak Tuhan? Apa yang kita lakukan pasti ada hubungannya dengan Tuhan. Kita kepengen mengkaitannya, menghubungkannya dengan kehendak Tuhan. Apakah kita seperti itu? Apakah hidup kita bergerak oleh karena ingin mencari berkat Tuhan saja? Atau berkat Tuhan menggerakkan hidup kita?
Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman di sini definisinya harus seperti yang dimiliki orang mereka yang diungkapkan dalam pasal Ibrani 11 ini, atau tokoh iman lainnya. Saya juga ada pernah membahas di saat teduh yang sebelumnya tentang iman Ibrani ayat yang ke-13. Jadi saudara bisa mendengarkannya lebih lanjut lagi, merenungkannya lebih sungguh-sungguh lagi tentang tema ini. Iman Ibrani 11 ayat, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-13. Saudara, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Allah ada untuk apa? Keberadaan Allah untuk apa? Apakah keberadaan Allah hanyalah ditekankan bahwa Allah ada, yaitu untuk berbuat sesuatu, yaitu memenuhi kebutuhan kita kalau kita lagi susah, ketemu masalah? Ataukah di sini ayat ini menekankan yaitu keberadaan Allah yang dimana kita harus benar-benar mengerti dan mengenal Allah? Iman saudara bergerak ke arah jalur, yaitu saudara ingin mengerti dan mengenal Allah. Karena keberadaan Allah, saudara harus benar-benar mengerti kenapa Dia ada, kenapa Dia menciptakan kita. Lalu selanjutnya dikatakan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Manusia tidak bisa memiliki kesungguhan hatinya sendiri. Manusia tidak bisa menilai, maksud saya tidak bisa menilai kesungguhan hatinya sendiri. Kita merasa kita sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita merasa kita sudah beriman karena kita sudah dibaptis, pergi ke gereja, melayani di gereja. Kita merasa kesungguhan hati kita sudah cukup nilainya. Tetapi hati manusia licik, lebih licik dari segala sesuatu. Yeremia pasal 17 ayat 9 dan 10. Bahkan jalan kita sendiri pun selalu kita anggap lurus menurut pandangan kita sendiri. Amsal 21 ayat yang kedua. Akan tetapi Tuhanlah satu-satunya yang sanggup menyelidiki dan menguji batin manusia. Inilah keberadaan Tuhan. Tuhan kita ingin kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh, dan Dia memberi upah. Upahnya di sini bukan selalu bentuk dalam berkat jasmani, tetapi upah di sini Tuhan mengingat kita. Tuhan pasti menjaga kita dengan caranya. Di mana saya juga pernah mengangkat satu tema, minta berkat Tuhan, berarti kita siap diuji hatinya oleh Allah. Saudaraku sekalian, apakah tujuan Tuhan memberikan kita berkat? Berkat Tuhan adalah batu loncatan yang Tuhan berikan kepada kita, agar kita bisa lebih dalam lagi mengenal Dia. Berkat Tuhan adalah batu loncatan agar kita bisa lebih dalam lagi mengenal Dia. Karena setelah saudara lebih dalam lagi mengenal Dia, maka saudara akan berkeinginan untuk lebih dalam lagi, lebih banyak lagi, lebih sungguh-sungguh lagi merespon kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan saudara, mengingatkan kita. Marilah kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kiranya Roh Kudus memimpin kita masuk lebih dalam lagi, agar kita di dalam berkat kita sehari-hari yang kita terima dari Tuhan, membuat mata hati kita semakin terang benderang, mengerti bahwa ada rencana Tuhan, kehendak Tuhan, yang Tuhan ingin juga kita hidup di dalamnya. Tuhan memberkati saudara.